Seorang pria berusia 71 tahun pergi tidur dalam kondisi yang terasa sangat baik. Namun ia tidak pernah bangun lagi. Kematian mendadaknya menjadi pukulan berat bagi keluarganya, terutama karena tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Bisakah tragedi ini dicegah? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Semua tergantung pada sesuatu yang sering kita abaikan, kebiasaan sebelum tidur. Seiring bertambahnya usia, rutinitas sederhana bisa berubah menjadi bahaya diam-diam, membahayakan kesehatan kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Setelah usia 70, kebiasaan malam yang salah dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 4 kesalahan sebelum tidur yang sering dilakukan lansia tanpa menyadari bahayanya. Tetaplah bersama kami, karena yang terakhir bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa Anda. Jika Anda belum berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Makan berat terlalu larut malam. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat, membuatnya sulit mencerna makanan, terutama sebelum tidur. Saat masih muda, Anda mungkin tak terlalu memikirkan camilan larut malam atau makanan berat, karena sistem pencernaan lebih efisien dan Anda bisa tidur tanpa masalah. Namun, setelah memasuki usia 70-an, segalanya berubah. Makan berat terlalu larut malam bisa sangat memengaruhi kesehatan Anda. Ini dapat menyebabkan mulas, refluks asam, tekanan darah tinggi, atau bahkan kondisi serius seperti serangan jantung atau stroke saat tidur. Setelah berusia 70, tubuh tidak lagi mencerna makanan secepat atau seefektif dulu. Ketika Anda makan banyak menjelang tidur, sistem pencernaan Anda terbebani, yang bisa mencegah tubuh masuk ke fase tidur restoratif yang dalam. Alih-alih rileks, lambung bekerja keras memecah makanan, meningkatkan risiko refluks asam. Kondisi ini terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan ketidaknyamanan, batuk, atau bahkan tersedak. Bayangkan menikmati hidangan pasta berat atau burger berminyak tepat sebelum tidur. Saat berbaring, alih-alih beristirahat, tubuh terus mencerna makanan, menjaga detak jantung tinggi dan kadar asam lambung meningkat. Seiring waktu, ini bisa berkontribusi pada masalah kesehatan serius seperti pneumonia aspirasi, infeksi paru-paru yang berpotensi fatal bagi lansia. Selain itu, bagi penderita diabetes, makan larut malam dapat menyebabkan ketidakseimbangan gula darah, menyulitkan pengaturan glukosa saat tidur. Untuk menghindari risiko ini, cobalah selesaikan makan terakhir Anda setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Beri waktu bagi tubuh untuk mencerna. Jika masih lapar, pilih camilan ringan yang mudah dicerna seperti segenggam kacang, sepotong buah kecil, atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan sehat ini dapat meningkatkan kualitas tidur dan mencegah tekanan berlebih pada sistem pencernaan Anda. 2. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Tetap terhidrasi penting untuk kesehatan, tetapi minum terlalu banyak cairan sebelum tidur dapat mengganggu tidur dan meningkatkan risiko jatuh, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kurang efisien menahan urin dalam waktu lama, dan ginjal terus menyaring cairan di malam hari. Minum terlalu banyak sebelum tidur bisa menyebabkan sering ke kamar mandi, mengganggu tidur dan menyulitkan istirahat. Kunjungan ke kamar mandi di malam hari juga bisa memicu kondisi yang disebut hipotensi postural. Ini terjadi saat tekanan darah tiba-tiba turun saat berdiri, menyebabkan pusing, kepala ringan, atau bahkan pingsan. Episode seperti ini membuat lansia berisiko jatuh berbahaya, yang bisa mengakibatkan patah tulang atau cedera kepala. Masalahnya bukan hanya soal ke kamar mandi. Kombinasi tidur terganggu dan risiko jatuh dapat serius memengaruhi kesehatan dan keselamatan Anda secara keseluruhan. Selain itu, seringnya ke kamar mandi bisa menyulitkan tubuh mendapatkan istirahat restoratif yang dalam. Untuk menghindari risiko ini, sebaiknya konsumsi sebagian besar cairan Anda di awal hari. Kurangi asupan cairan secara bertahap di sore dan malam hari. Jika merasa perlu minum sebelum tidur, pertimbangkan menyesap sedikit air atau teh herbal ketimbang jumlah besar. Perhatikan makanan dengan kandungan air tinggi, seperti sup atau buah, karena itu juga berkontribusi pada asupan cairan. Hindari juga minuman berkafein di sore hari, karena kafein bersifat diuretik, menyebabkan lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Dengan strategi sederhana ini, Anda bisa tetap terhidrasi tanpa mengorbankan kualitas tidur atau keselamatan. 3. Tidur di ruangan yang terlalu hangat.
Kamar tidur yang hangat dan nyaman mungkin terasa seperti tempat sempurna untuk tidur nyenyak. Tetapi jika Anda berusia di atas 70, menjaga ruangan terlalu hangat dapat merusak kesehatan Anda, terutama sistem kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan kemampuan mengatur suhu seefisien dulu. Apa yang dulu terasa seperti tempat nyaman untuk tidur di masa muda bisa berubah menjadi risiko kesehatan, karena kepanasan di malam hari jadi lebih mungkin terjadi. Masalah suhu yang tampak sepele ini dapat mengganggu tidur secara diam-diam, tetapi dampaknya tak berhenti di situ. Kepanasan memberi tekanan berlebih pada jantung, meningkatkan risiko dehidrasi, dan dalam beberapa kasus, bahkan memicu peristiwa kesehatan serius seperti pembekuan darah atau serangan jantung. Ini pemikiran yang mengerikan, tetapi bisa dicegah dengan langkah sederhana. Pernahkah Anda terbangun tengah malam dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, berusaha mendinginkan diri? Rasa tak nyaman dan gelisah itu mungkin terasa sepele pada awalnya, tetapi penting untuk menyadari bahwa kepanasan kronis saat tidur bisa perlahan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Mengkhawatirkan bagaimana sesuatu yang tampak tak berbahaya seperti ruangan terlalu hangat bisa mengganggu siklus tidur dan, seiring waktu, merusak tubuh kita. Sebagai lansia, kita lebih rentan terhadap fluktuasi suhu, dan ketika tubuh tak mampu menangani panas, itu bisa memengaruhi segalanya, dari tingkat energi hingga kesehatan jantung. Kabar baiknya, dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa meningkatkan kualitas tidur dan melindungi kesehatan sekaligus. Pakar merekomendasikan suhu kamar tidur antara 16 hingga 19 derajat Celcius, rentang yang dianggap optimal untuk tidur nyenyak dan menyegarkan. Awalnya mungkin terasa terlalu dingin, terutama jika Anda terbiasa dengan lingkungan hangat, tetapi percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Jika suhu itu terasa terlalu sejuk, gunakan selimut katun yang breathable ketimbang yang tebal dan menahan panas. Jika sensitif terhadap dingin, pakaian tidur yang menyerap kelembapan bisa sangat membantu. Ini mengatur suhu tubuh, menjaga Anda tetap sejuk saat perlu dan hangat saat diinginkan. Jika ruangan masih terasa pengap atau hangat, coba buka jendela atau gunakan kipas untuk meningkatkan sirkulasi udara. Luar biasa bagaimana udara segar atau angin sepoi-sepoi bisa sangat meningkatkan kenyamanan dan kualitas tidur. Perubahan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya besar pada kesehatan Anda. Dengan menurunkan suhu kamar dan meningkatkan sirkulasi udara, Anda melindungi jantung dan sistem kardiovaskular sekaligus memastikan tidur nyenyak tanpa gangguan. Saya sangat percaya bahwa merawat lingkungan tidur, terutama seiring bertambahnya usia, adalah cara paling sederhana namun efektif untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan memastikan kamar tetap sejuk, nyaman, dan berventilasi baik, Anda tak hanya meningkatkan kualitas tidur, Anda juga aktif melindungi kesehatan. Jangan biarkan sesuatu sesederhana suhu ruangan menyabotase kesejahteraan Anda. Kendalikan lingkungan tidur Anda, dan tubuh Anda akan berterima kasih dengan merasa segar, bugar, dan lebih bersemangat setiap hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Tidur dalam posisi yang salah. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 70 tahun, cara kita tidur bisa memiliki dampak mendalam dan luas pada kesehatan, lebih dari yang sering kita sadari. Saya tak bisa cukup menekankan betapa pentingnya memahami bahwa posisi tidur memiliki kekuatan untuk mendukung atau merusak kesejahteraan kita, terutama saat tubuh menua. Tidur dalam posisi yang salah mungkin tampak seperti kebiasaan tak berbahaya, tetapi bisa memicu serangkaian masalah kesehatan yang memengaruhi kita secara mendalam, dari masalah pernapasan hingga sirkulasi buruk, bahkan meningkatkan risiko kondisi mengancam jiwa seperti gagal jantung atau stroke. Memilukan memikirkan bahwa banyak lansia tanpa sadar mengadopsi posisi tidur yang, seiring waktu, memberi tekanan berlebih pada tubuh mereka, menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang sebenarnya bisa dihindari. Ambil contoh tidur telentang. Sekilas mungkin terasa paling nyaman, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi bahaya diam-diam. Posisi yang tampak polos ini dapat berkontribusi pada sleep apnea obstruktif, kondisi yang menyebabkan pernapasan berhenti dan mulai berulang saat tidur. Bayangkan frustrasi dan kelelahan saat bangun merasa lelah dan bingung, hanya untuk menyadari tidur Anda terganggu berkali-kali tanpa Anda tahu. Namun dampaknya jauh lebih serius daripada sekadar merasa grogi. Sleep apnea memberi tekanan besar pada jantung, mengganggu ritme alami tubuh dan membuat Anda rentan terhadap komplikasi kesehatan yang jauh lebih parah. Seiring waktu, sleep apnea yang tak diobati bisa berkembang menjadi penyakit jantung,
tekanan darah tinggi, atau, yang paling menakutkan, henti jantung. Memilukan mengetahui bahwa banyak dari masalah ini bisa dicegah dengan perubahan sederhana pada kebiasaan tidur. Kabar baiknya, ada cara untuk mengurangi risiko ini dan membuat perubahan berarti pada cara kita tidur, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pakar sangat merekomendasikan tidur miring ke kiri, dan saya tak bisa cukup menekankan betapa bermanfaatnya posisi ini. Saat tidur miring ke kiri, jantung Anda bisa memompa lebih efisien, yang krusial untuk menjaga sirkulasi sehat seiring bertambahnya usia. Ini cara mudah untuk memberi cinta dan perhatian yang layak pada jantung Anda, memastikan ia berfungsi optimal saat Anda tidur. Selain itu, posisi ini membantu mengurangi risiko refluks asam, kondisi yang bisa mengacaukannya tidur dan membuat Anda gelisah sepanjang malam. Siapa yang tak pernah merasa frustrasi karena tak bisa tidur nyenyak akibat ketidaknyamanan terus-menerus? Saya tahu mengubah kebiasaan ini tak selalu mudah, terutama setelah bertahun-tahun tidur dengan cara tertentu, tetapi percayalah, ini sepadan. Jika sulit tetap miring ke kiri sepanjang malam, pertimbangkan menggunakan bantal tubuh untuk membimbing Anda dan mencegah berguling ke punggung. Mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan, tetapi manfaatnya benar-benar mengubah hidup. Penyesuaian sederhana namun sangat efektif lainnya adalah sedikit meninggikan kepala dengan bantal pendukung. Ini membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan meminimalkan risiko gangguan pernapasan. Luar biasa bagaimana sesuatu sesederhana bantal bisa meningkatkan kualitas tidur dan, pada gilirannya, kesehatan Anda secara keseluruhan. Membuat perubahan kecil namun signifikan ini bisa membuat perbedaan besar. Ini bukan hanya soal tidur lebih baik. Ini tentang merasa lebih bersemangat, berenergi, dan lebih mengendalikan kesehatan Anda. Saya benar-benar percaya bahwa kita berhutang pada diri sendiri, terutama saat bertambah tua, untuk memprioritaskan praktik perawatan diri seperti ini. Bagaimanapun, kesehatan adalah aset paling berharga kita, dan setiap keputusan yang kita buat, termasuk cara kita tidur, memiliki kekuatan untuk meningkatkan atau melemahkannya. Jadi, luangkan waktu untuk berinvestasi dalam tidur Anda dan ambil langkah kecil ini untuk melindungi jantung, sirkulasi, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Percayalah, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri. Membuat perubahan kecil untuk hasil besar. Membuat perubahan kecil pada rutinitas sebelum tidur bisa memiliki dampak besar pada kualitas tidur dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Dengan memperhatikan kebiasaan yang mungkin berdampak negatif pada istirahat Anda bisa mengurangi risiko masalah kesehatan serius dan bangun dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Kuncinya adalah kesadaran. Begitu Anda mengenali kebiasaan sebelum tidur yang merugikan kesehatan, mengambil langkah sederhana untuk mengatasinya bisa membawa hasil besar. Luangkan waktu untuk merenungkan rutinitas Anda. Apakah Anda sering terbangun tengah malam? Pernahkah Anda merasa kepanasan atau gelisah saat tidur? Mungkin Anda sudah bertahun-tahun tidur telentang tanpa menyadari tekanan yang mungkin ditimbulkannya pada tubuh. Mengenali pola ini adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Setelah mengidentifikasi masalahnya, Anda bisa mulai menyesuaikan kebiasaan untuk kesehatan yang lebih baik. Ini tantangan untuk Anda. Malam ini, coba ubah satu saja dari kebiasaan ini. Mungkin Anda bisa makan terakhir lebih awal, menurunkan suhu kamar untuk tidur lebih baik, atau mencoba tidur miring ke kiri untuk meningkatkan sirkulasi. Bahkan satu penyesuaian kecil bisa membuat perbedaan nyata seiring waktu. Dengan membuat perubahan kecil dan penuh kesadaran ini, Anda bisa meningkatkan tidur, melindungi kesehatan, dan bangun dengan perasaan lebih bugar. Seperti yang telah kita bahas hari ini, bahkan penyesuaian terkecil pada kebiasaan tidur bisa memiliki dampak mendalam pada kesehatan, terutama seiring bertambahnya usia. Dari memilih posisi tidur yang tepat hingga mengatur suhu kamar, setiap perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar pada perasaan Anda, baik secara fisik maupun mental. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Adakah satu tip yang mengena di hati Anda? Sesuatu yang bisa Anda mulai praktikkan untuk meningkatkan tidur dan kesehatan Anda secara keseluruhan? Kami ingin mendengar dari Anda. Tulis komentar di bawah video ini dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda terapkan dalam hidup mulai sekarang. Mari lanjutkan percakapan ini dan saling membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk tips dan wawasan bermanfaat lainnya.
Tetap sehat, tidur nyenyak, dan jaga diri.